kita akan membahas sosok seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat unik, karena perjalanan spiritual beliau yang naik turun lalu naik kembali. Di satu sisi beliau juga adalah memiliki jasa yang sangat besar terhadap dinul Islam. Bahkan beliau mendapatkan julukan Asja'u al-Jasus fit Tarikh, intelijen paling berani sepanjang sejarah. Dan beliau pun dijuluki oleh para ulama Farisun bi alfi Faris, seorang kesatria berbanding 1000 kesatria. Beliau adalah Tulaihah ibn Khuwailid al-Asadi radhiyallahu taala anhu. Beliau datang ke Madinah bersama dengan beberapa orang dari kaumnya, yang sebelumnya beliau pun pernah datang ke Madinah untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berada di barisan pasukan kaum musyrikin pada waktu perang Khandaq. Namun pada tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Amul Wufud, tahun datangnya para delegasi untuk masuk Islam secara berbondong-bondong pasca ditaklukannya kota suci Makkah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Itu terjadi pada tahun ke-9. Oleh sebab itu tahun 9 Hijriah dinamakan dengan Amul Wufud, atau tahun para delegasi yang saat itu masuk ke dalam agama Allah tidak lagi orang per orang, tetapi kelompok demi kelompok itu. Di antara yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah beberapa pembesar dari Bani Asad datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya, bahwa saat itu ada sejumlah pembesar dari Bani Asad, di antaranya Dirar Ibnul Azwar, Hadrami ibn Amir, Wabisah ibn Ma'bad, Salamah binti Hubaish, dan di antara mereka adalah Tulaihah ibn Khuwailid al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perasaan ada kebanggaan tersendiri dalam diri mereka, karena mereka memandang bahwa masuknya mereka ke dalam agama Allah merupakan kontribusi yang sangat besar bagi mereka terhadap agama Allah. Seakan mereka memandang bahwa agama Allah membutuhkan mereka. Seakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbantu dengan masuknya mereka ke dalam agama Allah, sehingga begitu mereka masuk Islam, mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami datang kepadamu untuk memberikan kesaksian bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kami bersaksi bahwasannya engkau itu utusan Allah." Benar-benar kami ini datang dengan suka. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat di ayat 17, "Yamunnuna 'alaika an aslamu." Mereka mengira bahwasannya mereka telah memberikan bantuan kepadamu karena mereka telah masuk Islam. "Qul la tamunnu 'alayya islamakum."
Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalian jangan menganggap kalian telah membantu. Alillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kata seakan Islam membutuhkan kita. Padahal kita yang membutuhkan Islam. Kita yang membutuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita terkadang datang ke majelis ilmu seperti ini, dia seakan telah berjasa besar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa sesungguhnya yang membutuhkan hidayah dan petunjuk? Ya, yang membutuhkan hidayah ini adalah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan apapun dari kita karena Allah Subhanahu wa taala As-Samad. As-Samad artinya semua makhluk bergantung kepada Allah, tapi Allah tidak bergantung sedikit pun kepada siapapun juga. Akhirnya kedatangan pertama Tulaihah dan kawan-kawan seakan-akan juga sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Tulaihah bersama dengan beberapa orang yang masuk Islam pada saat itu kembali ke kaumnya, ke Bani Asad. Dan Tulaihah tentu melihat bagaimana perkembangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu cepat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Fath, di akhir surat Al-Fath, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang perumpamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkembangan para sahabatnya dalam berdakwah, yang diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tanaman yang begitu cepat tumbuh begitu pesat dari kecil sampai membesar dan kemudian menjadi pohon yang begitu kokoh. Tulaihah melihat hal itu. Hanya dalam kurun waktu 21 tahun pada saat itu sampai tahun 9, perkembangan dakwah tentu sangat signifikan. Tiba-tiba dalam kurun waktu yang sangat singkat itu hampir seluruh jazirah Arab tunduk patuh taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah siapa-siapa kalau bukan karena risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Sehingga kemudian datanglah syaitan membisikkan sesuatu pada pikiran dari Tulaihah. Katanya, "Hei Tulaihah, kau perhatikan baik-baik. Tidaklah Muhammad itu lebih fasih daripada kamu. Tidaklah pengikut Muhammad itu sesungguhnya sebelum Muhammad menjadi nabi tidaklah lebih banyak daripada pengikutmu. Dari segi keberanian dan kecakapan berperang, maka engkau sudah dijuluki oleh kaummu sebagai kesatria 1:1000 atau bagai 1000 kesatria. Engkau lebih pantas dan lebih layak untuk menjadi pemimpin jazirah Arab ini." Hanya sederhana. Kau mengaku menjadi seorang nabi, kau mengaku mendapatkan wahyu dari Jibril sebagaimana Muhammad. Setelah itu kau akan memiliki pengikut. Setelah menjadi pengikut, kau akan menjadi seorang pemimpin, penguasa. Kau akan menjadi orang yang disegani. Dan seterusnya syaitan datang kepada Tulaihah. Akhirnya kemudian Tulaihah mengatakan, benar juga. Kenapa tidak aku lakukan itu? Gitu kan? Jadi ada sifat hasad, iri terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kepemimpinan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam.
Ini memang bahayanya dengki dan iri hati itu seperti itu. Ya, kedengkian, hasad, iri hati membuat seseorang gelap pemikirannya. Bahkan sampai berani untuk mengorbankan akidah dan keislamannya. Sehingga pada akhirnya Tulaihah ia mengaku menjadi seorang nabi. Dia adalah nabi palsu ketiga di saat Rasulullah masih hidup. Ada Musailamah al-Kadzab, ada Al-Aswad al-Ansi, dan kemudian Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi ini. Akhirnya kemudian dia pun mengaku menjadi seorang nabi. Nabi SAW begitu mendengarkan informasi ini, beliau SAW langsung kemudian mengirim pasukan yang dipimpin oleh Dirar Ibnul Azwar, yang tak lain dia adalah merupakan rekan sejawat Tulaihah ketika datang kepada Nabi SAW untuk masuk Islam. Dikirim oleh Nabi SAW untuk mendatangi Tulaihah. Sampai kemudian majulah salah seorang dari pasukan kaum muslimin saat itu untuk membunuh Tulaihah al-Asadi, tetapi tiba-tiba pedangnya ini meleset, nggak kena. Tulaihah kemudian lolos, tetapi kemudian informasi yang beredar bahwa Tulaihah ini kebal dibacok. Ini punya ilmu kebal, sehingga kemudian ini yang beredar di tengah-tengah masyarakat awam, sehingga ini yang mengakibatkan orang awam banyak menjadi pengikut Tulaihah dengan alasan bahwa Tulaihah itu tidak bisa dibunuh, katanya kebal dibacok. Padahal memang pada saat itu karena ya tebasan di saat berperang itu sebenarnya meleset gitu, bukan berarti dia kebal gitu. Sampai kemudian tak lama setelah itu, ketika ia terus banyak memiliki pengikut dari kalangan orang-orang yang awam, tiba-tiba kemudian tak lama setelah itu Rasulullah SAW wafat di tahun 11 Hijriah. Di saat Rasulullah SAW wafat, kemudian muncul gerakan Harokatul Murtadin, gerakan pemurtadan di tengah-tengah kaum muslimin, terutama mereka yang masih lemah keimanannya. Karena tentu banyak, saya katakan tadi bahwa orang berbondong-bondong masuk Islam itu kan di tahun 9 Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW wafat di awal tahun 11. Itu artinya berarti di sana ada sejumlah orang yang masih berstatus sebagai mu'allaf. Mu'allaf itu orang-orang yang masih dijinakkan hatinya karena imannya masih lemah. Sehingga begitu ada sedikit syubhat saja, mereka kemudian kembali murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu Rasulullah SAW wafat, gerakan pemurtadan ini sangat luar biasa. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau dengan sigap kemudian mengangkat 11 atau membentuk 11 pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad ini. Termasuk diantaranya untuk memerangi pasukan atau Bani Asad yang dipimpin oleh Tulaihah ibn Khuwailid al-Asadi, yang memiliki pasukan yang cukup banyak karena bergabung kepadanya Bani Thai, Bani Ghatafan dan beberapa kabilah yang lain. Sehingga kemudian untuk menghadapi Tulaihah ibn Khuwailid al-Asadi dipilihlah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu kemudian melakukan penyerangan terhadap Tulaihah binti ibn Khuwailid
Al-Asadi radhiyallahu taala anhu. Ya. Kenapa radhiyallahu anhu saat itu masih nabi palsu ya? Tapi akhirnya beliau nanti masuk Islam kembali gitu ya. Baik. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu kemudian memerangi Tulaihah Al-Asadi di sebuah tempat yang bernama Buzakhah. Ini di kawasan Najd. Ya, Najd itu adalah kawasan bagian tengah Jazirah Arab. Ini adalah istilah-istilah terdahulu. Ya, kalau istilah sekarang Najd itu meliputi kawasan Riyadh, Buraidah, Qasim dan sekitarnya. Jadi di zaman dahulu Jazirah Arab itu bagian tengahnya dinamakan Najd, bagian baratnya dinamakan Hijaz. Mekah, Madinah, Badar, Yanbu, Jeddah itu dinamakan Hijaz. Bagian sebelah selatannya dinamakan Yaman. Bagian sebelah timurnya dinamakan Bahrain. Jadi kawasan timur itu dari mulai Kuwait, ya, kemudian Uni Emirat Arab, Saudi bagian timur sampai negara Bahrain, dulu namanya Bahrain. Bagian utara Jazirah Arab ya dinamakan dengan negeri Syam. Nah, Tulaihah ini kekuatannya ada di negeri Najd. Diutuslah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sampai kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu pada saat itu didampingi oleh beberapa pembesar lain dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Thabit ibn Aqram dengan Uqashah ibn Muhsin. Ya, Uqashah yang telah disebutkan oleh Nabi SAW bahwa beliau termasuk ke dalam 70.000 golongan yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Diutuslah oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu Uqashah bersama dengan Thabit untuk melakukan ekspedisi pasukan pembuka dalam menghadapi Tulaihah ibn Khuwailid. Apa yang terjadi? Karena Tulaihah ini memang seorang sosok kesatria pemberani yang dijuluki 1:1000. Kesatria 1:1000. Akhirnya kemudian Uqashah ibn Muhsin bersama dengan Thabit ibn Aqram dibunuh oleh Tulaihah. Sehingga kemudian ini tentu merupakan sebuah pukulan yang sangat serius terhadap kaum muslimin, sehingga Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu tidak lagi memiliki toleransi kecuali untuk melakukan balas dendam dan penyerangan ya terhadap pasukan Tulaihah. Sampai pada akhirnya Tulaihah menghadapi pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu tentu adalah dua komandan yang seimbang, sehingga pada akhirnya Tulaihah meminta bala bantuan kepada kabilah lain ya yang dipimpin oleh Uyainah ibn Hisn. Sampai pada akhirnya di saat Tulaihah mulai terdesak oleh pasukan Khalid, Tulaihah kemudian mulai masuk ke dalam tendanya, sedangkan dia menggunakan selimut. Dia berkata, minta izin kepada pasukannya, sebentar, saya akan menjumpai Jibril terlebih dahulu, dan Jibril akan memberikan wahyu dan bala pasukan pertolongan ya, bala bantuan kepada pasukan kita. Akhirnya dia masuk ke dalam tendanya, kemudian dia menutup dirinya dengan selimut. Sementara pasukannya terus berperang melawan pasukan Khalid. Kemudian di sela-sela itu datanglah Uyainah ibn Hisn tadi, salah satu komandan perang dari kabilah yang datang membantunya, bertanya kembali kepada Tulaihah, wahai Tulaihah, sudahkah Jibril datang kepadamu? Kemudian dia bilang, belum pi lagi. Akhirnya kemudian dia katakan dia belum datang. Akhirnya kemudian Uyainah ibn Hisn kembali berperang
sampai mulai terdesak. Dia datang lagi. Bagaimana? Apakah Jibril sudah datang? Apakah bala bantuan akan segera datang? Saat itu kemudian Tulaihah kembali mengatakan, belum, bertempur dulu, gitu kan. Akhirnya terus sampai berulang kali datang. Akhirnya kemudian Uyainah menyimpulkan, wahai Tulaihah, ya, kalau seandainya Jibrilmu itu benar, maka dia pasti akan datang saat ini. Karena saat ini adalah waktu yang paling sangat engkau butuhkan dia. Ya, akhirnya kemudian saat itu Uyainah, Tulaihah yang mengatakan kepada Uyainah, qatilu an ahsabikum fa ammadin faladin, katanya gitu. Berperanglah kalian atas nama suku kalian. Ini demi nama apa? Demi harga diri kabilah kita, bukan atas nama agama gitu. Sampai kemudian pada akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu berhasil memukul mundur pasukan Tulaihah, dan Tulaihah sendiri kemudian melarikan diri bersama dengan keluarganya menuju Bani Ghassan yang ada di negeri Syam. Al-Ghassasinah atau Bani Ghassan ini sesungguhnya juga dari kalangan penduduk Yaman. Jadi penduduk Yaman di saat terjadinya di saat terjadinya banjir bandang di negeri Yaman, maka saat itu kemudian mereka berpencar. Sebagian dari mereka ada yang tinggal di Makkah yaitu Jurhum, sebagian yang lain ada yang tinggal di Madinah yaitu Aus dan Khazraj, dan sebagian yang lain ada yang sampai ke negeri Syam, dan mereka adalah Bani Ghassan yang kemudian mereka menjadi penganut agama Nasrani dan memberikan loyalitas kepada bangsa Romawi. Maka Tulaihah Ibn Khuwailid al-Asadi ini pergi ke Bani Ghassan, bergabung dengan mereka. Tetapi kemudian setelah dia tiba di Bani Ghassan di negeri Syam, dia kemudian mulai merenungkan kembali, mulai berpikir. Ya, akal sehatnya mulai ia gunakan. Dia mengatakan tentang dirinya, wahai Tulaihah, betapa celakanya engkau. Engkau telah murtad dari agamamu. Syukur engkau bisa selamat dari kejaran Dirar ibn Azwar dan pasukannya. Allah masih memberikan kesempatan kepadamu untuk bertaubat. Saat ini jikalau engkau mati, maka engkau mati di atas kesyirikan. Walaupun Tulaihah di saat dia menjadi nabi, dia tidak menyerukan pengikutnya untuk beribadah kepada berhala. Hanya saja dia mengingkari sejumlah hukum yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dia mengingkari untuk ruku dan sujud. Dia mengatakan kepada pengikutnya, ya, sejak kapan Allah mau menghinakan kalian sehingga kalian harus membungkukkan tubuh kalian dan mengotori wajah-wajah kalian dengan cara sujud kepadanya? Sungguh Allah itu menginginkan kalian mulia di hadapannya. Ini adalah bagian dari syubhat yang dibuat oleh Tulaihah terhadap pengikutnya. Tetapi kemudian setelah tiba di Bani Ghassan di negeri Syam, dia mulai sadar akan kesalahan-kesalahannya itu, sehingga terbetik dalam dirinya bahwa andaikan engkau tidak segera bertaubat dan tidak segera memperbaharui keislamannya, maka engkau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Lebih baik kau serahkan dirimu kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, dan menghinakan diri di hadapannya lebih baik daripada engkau hina di dalam neraka kelak. Akhirnya saat itu Tulaihah bin Khuwailid datang ke Madinah untuk menjumpai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah ia kembali bersyahadat. Namun saat itu, di saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih hidup, Tulaihah malu untuk berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Sampai kemudian pada akhirnya beliau balik lagi ke negeri Syam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq meninggal, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tentu beliau hanya hidup 2 tahun setelah Nabi SAW. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu hanya dari tahun 11 sampai tahun 13. Begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, maka kemudian Tulaiha kembali datang ke Makkah untuk melaksanakan umrah, lalu kemudian menghadap kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Di saat kemudian bertemu dengan Umar ibn al-Khattab pada masa kekhalifahannya, ia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku telah kembali sadar. Aku mengakui kesalahan besarku. Namun kali ini aku datang dengan bertaubat kepada Allah dan memperbaharui keislamanku. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tentu beliau masih menyimpan ada amarah yang begitu besar terhadap Khuwailid, terhadap siapa? Tulaihah, karena telah membunuh 2 orang pilihan sahabat Nabi SAW yang saat itu diutus bersama dengan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Thabit ibn Aqram dan Uqashah ibn Muhsin. Sehingga Umar mengatakan, anta qatilur rajulaini salihain, sungguh engkau telah membunuh 2 orang pria yang sangat soleh dari sahabat Nabi SAW. Tulaihah kemudian mengatakan, karena Tulaihah ini memang orang pintar, dia adalah seorang sastrawan. Dia memberikan jawaban yang sangat luar biasa kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, akramahumallah biyadi, justru Allah telah memuliakan keduanya dengan tanganku ini. Karena dengan terbunuhnya Uqashah dengan Thabit oleh Tulaihah, berarti Allah telah memuliakan dia melalui tangan siapa? Melalui tangan Tulaihah. Sehingga kemudian dia mengatakan, justru akulah yang telah menjadikan keduanya mulia di sisi Allah. Melalui tangankulah keduanya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saat itu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wallahi la uhibbuka abadan, demi Allah aku tidak akan mencintaimu selama-lamanya. Saat itu kemudian Tulaihah mengatakan, fa mu'asyaratun jamilah ya Amirul Mukminin, fa inna nasa yata'asyaruna ma'al baghdha, katanya gitu. Wahai Amirul Mukminin, yang aku butuhkan adalah bagaimana kita bisa bersama dan bertetangga dengan baik. Karena semua orang pun dia bisa bertetangga, bisa berinteraksi dengan orang-orang yang dia benci, katanya begitu. Akhirnya kemudian setelah itu Talhah juga bersumpah di hadapan Amirul Mukminin bahwa dia akan memberikan kontribusi terbaik untuk agama ini selama hayat di kandung badan. Sampai kemudian Tulaihah ibn Khuwailid al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau turut berjuang ya di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika berperang kurang lebih di laut tengah ya, tetapi walau saya belum melakukan tidak melakukan kajian khusus dari segi periwayatannya, tetapi kemungkinan ini adalah dhaif. Kenapa? Karena Tulaihah meninggal pada perang Nahawan, dan itu pada tahun 21 Hijriyah. Sedangkan angkatan laut pertama dalam Islam itu pada masa pemerintahan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, pada masa Muawiyah. Sehingga keterlibatan Tulaihah yang disebutkan di dalam riwayat tersebut, ia memiliki perjuangan yang sangat heroik ketika 2
pasukan kaum muslimin, antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Romawi, perahu mereka sudah sejajar, dan nampaknya ini terjadi pada waktu perebutan Siprus atau Kubrus yang sekarang ini menjadi sebuah negara tersendiri. Dahulu adalah ikut di bawah kekuasaan Konstantinopel, tentu di bawah kekuasaan Romawi. Tapi itu terjadi pada masa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan sedangkan Tulaiha meninggal pada tahun 21 Hijriah. Tetapi yang rajih wallahu taala alam, walaupun di situ disebutkan masya Allah dalam beberapa riwayat bahwa Tulaiha bagaimana dia minta untuk dilemparkan ke perahu musuh gitu, sampai kemudian dia berperang, bertempur sendirian di pasukan musuh, sampai seluruh pasukan Romawi yang ada di dalam perahu tersebut, ya, ada yang terbunuh, ada yang lompat ke lautan, dan selainnya kemudian menyerah kepada Tulaiha. Tetapi saya katakan riwayat ini nazar, fihi nazar. Dalam riwayat ini adalah perlu pengkajian lebih mendalam, karena sepengetahuan saya itu terjadi pada masa pemerintahan Utsman, bukan pada masa pemerintahan Umar, sedangkan Tulaiha meninggal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang jelas keterlibatan Tulaiha ada pada perang Qadisiyah bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ardah. Masya Allah, pada saat itu Tulaiha radhiyallahu taala anhu diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi pasukan pengintai. Diutusnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 7 orang pasukan yang lain. Semua adalah pasukan-pasukan pilihan. Di tengah kegelapan malam, Tulaiha al-Asadi diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Namun tiba-tiba Tulaiha bersama dengan tim intelijen yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dikagetkan dengan jumlah pasukan yang begitu besar, 70.000 pasukan yang harus ditembus oleh Tulaiha dan kawan-kawan. Dan tentu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sendiri, beliau mengirim surat kepada An-Nu'man ibn Muqrin dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dalam surat Umar ibn Khattab tersebut beliau mengatakan, ista'in fi harbika bi Tulaiha wa Amr ibn Ma'di Karib wastashirhuma fil harb wa la tuwallihuma minal amri syai'a. Beliau mengatakan, wahai Sa'ad, mintalah engkau bantuan di dalam mengatur strategi perang terhadap Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi dan Sa'ad dan Amr ibn Ma'di Karib. Tetapi ingat, jangan berikan mereka kewenangan sedikit pun. Ini adalah dari kefikihan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab tahu bahwa yang menjadikan Tulaiha murtad pada saat itu sehingga mengaku nabi karena ingin jadi pemimpin, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak ingin memberikan peluang itu kepada Tulaiha. Sehingga kemudian beliau katakan, mintalah bantuan kepada Tulaiha dan jangan berikan kepemimpinan dan kewenangan sedikit pun juga. Sehingga saat itu Tulaiha ditunjuk oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi pasukan pengintai. Mereka kemudian berjalan menuju pasukan musuh di tengah kegelapan malam. Begitu kemudian mereka melewati sebuah bukit, tiba-tiba mereka dihadapkan dengan pasukan yang begitu besar, yang menurut hitungan matematis mereka secara strategi itu tidak mungkin dilawan. 7-70.000 gitu kan, 7 berbanding 70.000, ini mustahil. Sehingga dari 7 pasukan yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka memutuskan untuk balik kanan, untuk kembali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kecuali Tulaiha ibn Khuwailid al-Asadi. Dia tetap bertekad untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga beliau secara perlahan masuk menerobos pasukan bangsa Romawi yang dipimpin oleh Rustum
Sampai kemudian pada akhirnya dia berhasil masuk atau mendekati tenda yang paling besar berwarna putih yang dijaga oleh pasukan pilihan, yang juga satu pasukan itu dapat melawan 1000 pasukan. Saat itu, di saat Thulaihah sudah mendekati tenda itu, dan di dalamnya ada penjagaan yang begitu ketat, dan di dalamnya ada pasukan tertinggi, pemimpin dan komandan tertinggi bangsa Romawi yaitu Rustum, maka saat itu kemudian dengan pedangnya Thulaihah langsung memutuskan tali-tali tenda komando tersebut. Lantas kemudian dia langsung mengambil kuda yang dimiliki oleh Rustum. Jadi kuda pemimpin mereka diambil oleh Thulaihah, langsung kemudian dia tunggangi, dan kemudian dia langsung melarikan diri setelah dia menghancurkan atau menjatuhkan tenda komando tersebut. Akhirnya kemudian dia pun dikejar oleh 3 pasukan pilihan dari bangsa Romawi, dan setelah jauh dari pasukan bangsa Romawi tersebut, 1-3, tetapi kekuatan mereka sepadan, karena masing-masing dari pasukan itu konon adalah bisa menghadapi 1000 pasukan. Sampai kemudian setelah menjauh dari pasukan, maka Thulaihah bin Khuwailid pun mengajak mereka berduel, sampai pada akhirnya 2 di antara mereka terbunuh, dan orang ketiga kemudian ditawan oleh Thulaihah dan kemudian dinaikkan di atas kudanya, lalu kemudian dibawa ke pasukan kaum muslimin dan dihadapkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Setiba di sana, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada prajurit Romawi yang telah ditawan oleh Thulaihah, hadisna an jaishikum, berikan kabar kepada kami tentang tentara kalian. Prajurit ini mengatakan, sebelum aku menceritakan tentang tentara dan pasukan kami, aku akan ceritakan kepada kalian tentang kawanmu ini. Jadi beliau ingin menceritakan terlebih dahulu bagaimana hebatnya Thulaihah bin Khuwailid. Dia katakan, sungguh aku telah mengikuti berbagai macam pertempuran dari sebelum aku balik sampai dewasa seperti saat ini. Dan sungguh aku telah membaca banyak kisah tentang para kesatria, tetapi tidak pernah aku dapatkan seorang kesatria seperti teman kalian ini. Sungguh dia telah menembus 70.000 pasukan, dan dia berhasil sampai kepada tenda komando, dan dia telah membunuh dua rekanku yang seorang di antara mereka atau masing-masing mereka itu bisa mengalahkan 1000 pasukan, dan aku pun tak kalah hebatnya dari mereka. Andaikan kalian memiliki orang selain dia, maka pastikan kalian akan menang menghadapi bangsa Romawi, katanya gitu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Thulaihah bin Khuwailid al-Asadi ini juga selain dijuluki sebagai Faris bi alfi Faris, kesatria ya sepadan dengan 1000 kesatria, juga beliau mendapatkan julukan Asja'ud Jasus fit Tarikh. Dia adalah intelijen paling berani sepanjang sejarah. Sampai pada akhirnya ya Thulaihah ibn Khuwailid radhiyallahu taala anhu wa ardahu, beliau pada akhirnya mati syahid pada perang Nahawan pada tahun 21 Hijriah pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kesimpulan penting
yang dapat kita ambil dari kisah Tulaihah bin Khuwailid ini. Yang pertama adalah tentang bahaya hasad, iri hati, dan dengki yang ada pada atau yang bisa menyerang siapapun dari kita. Ya, hasad ini bahayanya sangat besar. Bahkan bisa menjadikan seseorang buta dan bahkan berani mengorbankan keimanan dan keislamannya, sebagaimana yang terjadi pada Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, sampai bahkan karena kedengkiannya terhadap Nabi, karena melihat Nabi SAW ya diagungkan oleh para sahabat, ya dihormati, disegani oleh seluruh pemimpin Jazirah Arab, karena kedengkiannya terhadap Nabi SAW, bahkan dia pun sampai berpikir dan bahkan sempat mengaku menjadi seorang nabi. Ini bahayanya sifat hasad. Ya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini. Kemudian yang kedua, di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah ini, tentang pentingnya juga kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan bagi kita sekalian di dalam beribadah kepadanya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau adalah seorang nabi, manusia pilihan Allah, di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh beliau alaihi salatu wasalam, setiap kali beliau mengakhiri sholatnya, beliau mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Sehingga kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, betapa banyak dan seringnya engkau berdoa dengan doa ini, apakah engkau khawatir akan keislaman kami? Rasulullah kemudian mengatakan, ya, karena sesungguhnya hati manusia itu ada di antara dua jari di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bisa balikan kapan saja dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian berikutnya, di antara kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwa innamal a'malu bil khawatim, yang dijadikan acuan dalam penilaian itu adalah akhir hidup seseorang. Ya. Oleh sebab itu Tulaihah ibn Khuwailid al-Asadi tetap disepakati oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa beliau dikategorikan sebagai sahabat Nabi, walaupun beliau sempat murtad dan sempat mengaku menjadi nabi gitu. Tetapi karena keutamaan suhbah, keutamaan sempat bertemu dengan Nabi dan beriman kepadanya, walau dia sempat murtad tetapi kemudian meninggal kembali di atas keislaman, para ulama sepakat, ya, sepakat bahwa itu masuk ke dalam kategori sahabat. Oleh sebab itu pengertian sahabat apa? Ya, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keislaman, dan itu syarat itu terpenuhi oleh Tulaihah. Oleh sebab itu ikhwatal iman, kita tidak perlu berputus asa ya di saat kita memiliki anak. Terkadang anak kita ya kadang nakal, kata orang Jawa embeling gitu ya, susah diatur. Jangan kemudian kita berputus asa, karena bisa saja mungkin pada masa remajanya, pada masa dia muda, dia sangat sulit untuk diatur, dia sulit untuk kita arahkan, sulit diajak untuk meniti jalan istiqomah. Tetapi yang kita harapkan adalah endingnya seperti apa. Yang kita harapkan adalah bagaimana supaya dia husnul khatimah. Kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh bosan di dalam memberikan nasihat. Ya, kalau Ustadz Elfi Syam kemarin Masya Allah, beliau memberikan perumpamaan. Beliau katakan kalau kita memberikan nasihat itu jangan pernah bosan, bagaikan alarm yang berbunyi di mobil kita gara-gara kita tidak mau memasang sabuk pengaman.
bunyi terus. Karena bunyi terus akhirnya kita kesal juga, terpaksa kasih. Coba kalau dia misalnya bunyinya hanya misalnya beberapa kali, pasti kita cuekin aja. Sebentar juga dia diem. Tapi ketika dia bunyi terus, ya, maka kita pun akan mengikuti apa yang diarahkan. Demikian pula di dalam memberikan nasihat. Ya, kadang sebagian orang kita berikan nasihat, kita dakwahi, kita ajak dia pada perkara yang ma'ruf, sangat sulit untuk mengikuti nasihat. Tetapi jangan berputus asa, karena yang dijadikan acuan, kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya yang dijadikan acuan itu adalah akhir dari kehidupan seseorang. Sebagaimana Thulaihah ibn Khuwailid ini pada akhirnya juga beliau meninggal di atas keislaman, dan bahkan beliau menjadi salah seorang pejuang Islam yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap agama ini. Kemudian berikutnya, di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Thulaihah, tidak ada kata terlambat di dalam berkhidmat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, keterlambatan itu hanyalah terjadi jikalau nyawa sudah di tenggorokan. Nabi SAW beliau bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan. Oleh sebab itu tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat di dalam berkhidmat terhadap agama Allah. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Sebagaimana dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Thulaihah bin Khuwailid, bahwa orang Arab mengatakan ma'aksar hablul kadhib, betapa pendek tali kedustaan itu, sehingga Thulaihah tidak begitu lama ia mempertahankan dakwaannya sebagai seorang nabi. Dengan sangat mudah kemudian diketahui kedustaannya oleh temannya sendiri yang membantunya, yaitu Uyainah ibn Hisn, yang pada akhirnya dia simpulkan bahwa apa yang didakwakan oleh Thulaihah ini adalah sebuah kedustaan, sehingga pada akhirnya dia pun menarik pasukannya dari pertempuran melawan